Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NIM 11920201799 dari kelompok 11 Masail Fiqhiyah yang akan membahas tentang transplantasi organ tubuh dan transfusi darah. Nah, untuk memulai ke pembahasan yang lebih dalam lagi, marilah kita buka perkuliahan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu ada mengenai dari pengertian transplantasi organ tubuh. Nah, dalam bahasa Inggris, transplantasi itu yakni transplantation. Nah, ada trans dan juga plantate. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu menanamkan, yang mana artinya itu merupakan sebuah penanaman jaringan yang diambil dari tubuh individu yang sama atau dari tubuh individu lainnya. Oke, kemudian dalam bahasa Arab yaitu dari kata an-naqlu. Nah, dalam artiannya itu berarti pemindahan sesuatu dari tempat lain. Nah, jadi adanya suatu pemindahan juga gitu. Yang mana pemindahan di sini itu berupa organ tubuh, baik yang diambil dari orang lain kemudian dipasangkan pada individu lainnya ataupun pada tubuh yang sama. Dan kemudian dari kamus besar bahasa Indonesianya yaitu adanya sebuah penggantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena kan tentunya dalam transplantasi organ ini dilakukan karena itu tadi adanya sebuah ketidakfungsian yang berjalan pada tubuh di organ-organ tertentu, jadi memerlukan sebuah transplantasi. Oke, kemudian ada dari atibia. Nah, dari atibia ini transplantasi organ tubuh itu merupakan suatu proses pemindahan anggota tubuh kepada tubuh manusia yang lain. Nah, melalui apa? Yaitu melalui sebuah alat perantara secara sempurna, baik dari tubuh seorang manusia dengan fungsi yang telah ditetapkan atau disesuaikan, atau bahkan ketika pada saat tidak ada sama sekali pun bisa menggunakan organ hewan. Nah, itu yang sedang di-viralkan isu-isu pada tahun-tahun ini atau beberapa bulan kebelakang ini. Nah, itu mengenai dari pengertian transplantasi organ tubuh, yang mana transplantasi itu merupakan suatu pemindahan dan juga suatu proses untuk memindahkan organ tubuh pada A ke tubuh B. Oke, kita lanjut pada jenis-jenis dari transplantasi organ. Yang mana jenis-jenis transplantasi organ ini ada 4 macam, yaitu ada autograf. Nah, autograf ini merupakan suatu pemindahan dari tempat ke tempat lainnya dalam tubuh itu sendiri. Nah, jadi autograf ini dari tubuh kita misalnya, terus ada sebuah organ atau jaringan yang memang bisa dimanfaatkan untuk menutupi luka atau organ-organ yang tidak berfungsi lagi. Kemudian ada hexnograf. Nah, hexnograf ini merupakan pemindahan dari suatu badan ke badan yang tidak sama spesiesnya.
Jadi adanya berupa suatu perbedaan, yang mana hexnograph ini yang viral itu tadi ya, bahwasanya dari organ hewan bisa dipindahkan ke organ manusia. Nah, untuk selanjutnya itu ada isograf. Nah, isograf ini merupakan pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh lainnya yang identik. Seperti contohnya kembar identik. Nah, dari kembar identik ini kan meskipun ada suatu perbedaan dari segi emosionalnya, karakter dan lain sebagainya, akan tetapi pada organ di tubuhnya itu ada sebuah kecocokan yang tingkat kecocokannya sekitar 99%. Nah, kemudian ada allograph. Nah, allograph ini merupakan pemindahan dari suatu tubuh ke tubuh lain yang sama spesiesnya, yaitu dari manusia ke manusia, dari hewan ke hewan. Nah, itu terkait dari jenis-jenis transplantasi organ tubuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada menurut dari Qutbuddin Aibak. Beliau itu menjelaskan bahwasanya jika dilihat dari hubungan genetik antara donor dan resepiennya, nah ada terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu autotransplantasi. Nah, autotransplantasi ini merupakan donor dan resepiennya itu dalam satu individu. Jadi hanya diri sendiri saja gitu, tidak melibatkan orang lain dalam prosedur transplantasinya. Kemudian ada yang dinamakan homotransplantasi. Nah, homotransplantasi itu merupakan antara donor dan resepiennya itu merupakan individu yang sama, yaitu manusia dengan manusia. Nah, sedangkan dari heterotransplantasi, yaitu donor dan resepiennya itu berbeda, yakni hewan dengan manusia. Jadi ada sebuah persilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Kaisariana Nabila dengan NIM 11920200198. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai transplantasi organ menurut hukum Islam. Teman-teman sekalian, terdapat berbagai pendapat di kalangan para ulama mengenai transplantasi organ. Sebagian ulama memperbolehkan, namun sebagian juga melarang transplantasi organ ini. Menurut Yusuf Qaradawi, yang merupakan salah satu ulama yang beranggapan bahwa transplantasi organ ini boleh, beliau berpendapat bahwasanya transplantasi organ diperbolehkan namun sifatnya tidak mutlak, tetapi bersyarat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan apabila seseorang mendonorkan sebagian tubuh yang nantinya akan meninggalkan donor padanya. Juga tidak boleh pula mendonorkan organ tubuh yang hanya ada pada satu dalam tubuh, seperti hati dan jantung. Nah, adapun Quran surat atau ayat yang dipakai sebagai pendukung bolehnya transplantasi organ, yakni Quran surat Al-Maidah ayat 32, yang artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka telah melampaui batas di bumi. Nah, pada ayat Quran surat Al-Maidah ayat 32 tersebut, kata menghidupkan
tidak hanya menunjukkan makna memelihara kehidupan, tetapi juga mencakup memperpanjang harapan hidup dengan cara apapun yang tidak melanggar hukum. Maka secara kontekstual, ayat tersebut mengisyaratkan bahwasannya transplantasi organ ini menjadi salah satu teknik pengobatan kehidupan yang membawa kemaslahatan dan hal ini diperbolehkan dalam Al-Quran. Lalu selain ayat Al-Maidah ayat 32 tersebut, juga terdapat 3 ayat lain yang diperbolehkan sebagai argumen penguat argumen diperbolehkannya transplantasi organ. Yakni yang pertama, transplantasi organ bertujuan untuk memperbaiki. Ini terdapat di Quran surat An-Nisa ayat 29. Lalu yang kedua, transplantasi berdasarkan karena kedaruratan terdapat di Quran surat Al-An'am ayat 119. Dan yang terakhir, transplantasi berdasarkan kebutuhan terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 2. Nah, setelah mengemukakan pendapat yang memperbolehkan, ada juga pendapat lain yang tidak memperbolehkan transplantasi organ ini karena dinilai sebagai perbuatan yang haram hukumnya apabila dilakukan. Salah satunya yakni pendapat Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan. Beliau berpendapat bahwasannya transplantasi organ tidak boleh dilakukan berdasarkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, kesucian hidup manusia, yang kedua, tubuh manusia adalah amanah, dan yang ketiga, transplantasi dapat dikategorikan sebagai sikap yang memperlakukan tubuh sebagai bahan material. Nah, ketidakbolehannya seseorang melakukan transplantasi organ juga dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, pada ayat Al-Baqarah ini ayat 195, dalam pandangan Abu Hasan As-Sajili, yang mana beliau merupakan seorang ahli fikih Mesir, beliau berpendapat bahwasannya ayat ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan dirinya meskipun itu dilakukan dengan tujuan yang luhur. Lalu di antara pandangan di berbagai ulama ini, antara yang membolehkan dan tidak membolehkan, Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa kita kenal MUI, mereka menerbitkan fatwa mengenai transplantasi organ pada tanggal 8 Mei 2019, yang mana MUI berpendapat bahwasannya seseorang tidak boleh memberikan atau menjual organ kepada orang lain. Hal ini disebabkan karena organ tubuh bukanlah hak milik atau hakul milik. Maka pengambilan dan transplantasi organ tubuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara syariat hukumnya haram. Akan tetapi diperbolehkan apabila ada ketentuan-ketentuan yang mendesak dengan alasan yang syar'i dan tidak akan mendatangkan madorot bagi pendonor di kemudian hari. Ketentuan lainnya juga yakni organ yang didonorkan bukanlah organ vital yang dapat mempengaruhi kehidupan, serta tidak adanya upaya medis lain untuk penyembuhan kecuali dengan jalan transplantasi. Maka jika kita lihat dari beberapa pendapat antara yang tidak boleh atau yang membolehkan serta pendapat MUI, maka transplantasi ini hukumnya itu tergantung kepada tujuan serta kemaslahatannya. Namun apabila manusia yang hidup mendonorkan bagian tubuh serta organnya, maka akan menimbulkan kemadorotan terhadap dirinya sendiri, sehingga manusia haruslah melakukan dan menjaga dengan baik dirinya dengan tidak melakukan transplantasi organ sembarangan yang menyebabkan bahaya bagi tubuhnya sendiri. Lalu
Selain itu, terdapat juga persoalan mengenai transplantasi organ beserta hukumnya yang dikutip dari Aibak, yakni terdapat 3 persoalan. Di antaranya yakni yang pertama, transplantasi organ tubuh dalam keadaan sehat. Nah, jenis transplantasi ini tidak diperbolehkan atau hukumnya haram karena perbuatan tersebut dinilai memiliki efek buruk bagi orang yang mendonorkan organnya. Contohnya seperti mendonorkan mata atau ginjal. Yang kedua, transplantasi dalam keadaan koma, yang mana status hukumnya dinilai sebagai bersifat haram. Hal ini dikarenakan bahwasannya transplantasi organ ini seolah-olah mempercepat kematian seorang pendonor atau orang yang koma tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yakni transplantasi dalam keadaan meninggal, yang mana transplantasi ini status hukumnya diperbolehkan, namun terdapat beberapa syarat, diantaranya yakni yang pertama, penerima donor dalam keadaan darurat. Yang kedua, keadaan pendonor itu keadaannya benar-benar mengancam jiwanya apabila tidak segera diberikan donor. Dan yang terakhir, tidak mengakibatkan penyakit yang lebih darurat di kemudian hari bagi yang diberi donor tersebut. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hukum transplantasi organ dalam pandangan Islam. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Adapun perihal materi selanjutnya yaitu pengertian transfusi darah. Kawan-kawan, perlu kita pahami bahwa transfusi darah diambil dari bahasa Inggris yaitu blood transfusion, yang berarti memasukkan darah seseorang ke dalam pembuluh darah orang lain yang akan ditolong. Transfusi darah adalah injeksi darah dari seorang pendonor ke dalam sistem peredaran darah orang lain. Saya mengambil pendapat daripada Syekh Husnain Muhammad Makhluk yang mendefinisikan transfusi darah. Menurut Syekh Husnain Muhammad Makhluk, transfusi darah adalah memanfaatkan darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkan untuk mempertahankan hidupnya. Transfusi darah memiliki arti yang sangat luas di kalangan para dokter. Ada beberapa macam transfusi darah, di antaranya ada transfusi darah sel darah merah, transfusi trombosit, dan transfusi granulosit. Kurangnya pemahaman linguistik mengakibatkan seringkali transfusi darah kepada seseorang tanpa perhatian yang serius pada kebutuhan spesifik si penderita atau pada kemungkinan efek membahayakan dari transfusi darah. Seyogianya kita, terutama para dokter, memahami dengan sungguh-sungguh, memahami dengan seserius mungkin perihal sistematika transfusi darah, sebab bila mana salah dalam transfusi akan mengakibatkan fatal bagi si penderita. Darah yang didonorkan hendaknya langsung dari pendonor, bisa juga melalui organisasi Palang Merah Indonesia atau yang kita sering kenal dengan singkatan PMI. Selain PMI, bisa juga melalui bank darah. Darah yang dikelola oleh bank darah boleh jadi suatu saat dibutuhkan oleh seseorang yang memerlukan donor darah. Hal tersebut tentunya berdasarkan instruksi dari orang ahli atau dokter. Maka dari itu, pentingnya kecocokan antara darah yang didonorkan dengan si penerima sebelum ditransfusikan. Nah, saya akan memaparkan jenis-jenis darah yang dimiliki manusia, yaitu darah
A, B, ada juga AB, dan O. Tipe-tipe darah bila mana diklasifikasikan sebagai pendonor darah. Yang pertama ada golongan darah AB, dapat ditransfusikan kepada darah AB. Yang kedua, golongan darah A, dapat ditransfusikan pada darah A dan B. Yang ketiga, golongan darah B, dapat ditransfusikan pada darah B dan AB. Dan yang terakhir, darah O hanya dapat ditransfusikan pada semua golongan darah. Darah O ini memiliki keistimewaan ya kawan-kawan, bisa ditransfusikan kepada semua jenis golongan darah. Sedangkan bila mana ditinjau dari segi penerima atau resipien adalah sebagai berikut. Golongan darah AB bisa menerima dari semua golongan. Golongan darah A bisa menerima golongan darah A dan O. Golongan darah B bisa menerima golongan B dan O. Sedangkan golongan darah O hanya menerima golongan darah O saja. Perlu diketahui alangkah baiknya bila transfusi darah dilaksanakan dengan golongan darah yang sama dan hanya dalam keadaan darurat. Dengan demikian, transfusi darah dapat disederhanakan proses memberikan darah seseorang kepada orang lain yang membutuhkan dengan maksud menyelamatkan nyawa seseorang dari bahaya. Jadi, transfusi darah seyogianya dilaksanakan ketika seseorang mengalami keadaan darurat yang membutuhkan donor darah dari orang lain. Bukan semata-mata transfusi darah dijadikan sebagai hal yang bersifat gurauan, hal yang bersifat bercanda, apalagi konten. Ini sangat tidak pantas sekali. Kemudian saya akan memaparkan perihal hukum transfusi darah atau dasar hukum transfusi darah. Yang pertama, saya mengambil dasar hukum daripada Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillahi faman ittara ghaira baghi wala 'adin fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Allahu alam bimurad. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah. Selanjutnya dasar hukum masih daripada Al-Quran. Saya mengambil daripada Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadiya walal qalaid wala aminal baital haram am yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'anu qaum an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wallahu a'lam bimurad. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala
Dan jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadia dan binatang-binatang qalaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, yang mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada hadis telah menceritakan kepada kami Hafiz bin Umar An-Namari, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ziyad bin Ilaqah dari Usama bin Syarik. Ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan para sahabatnya, dan seolah-olah di atas seorang Arab Badui datang dari arah ini dan ini. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah boleh kami berobat? Beliau menjawab, berobatlah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menciptakan penyakit, melainkan menciptakan juga obatnya, kecuali satu penyakit, yaitu pikun. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian ada pendapat para ulama mengenai transfusi darah berlandaskan kaidah hukum fikih. Pada prinsipnya segala sesuatu boleh hukumnya kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Dan ada juga kaidah fikih ad-daruru yuzal, kemudaratan harus dihilangkan. Nah, selain pendapat para ulama, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1990 Pasal 66 ayat 2 yang berbunyi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan cara penyelenggaraan kesehatan dan pembiayaannya dikelola secara terpadu untuk tujuan meningkatkan derajat kesehatan, wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara. Baiklah, di sini terdapat kesimpulan bahwasanya transplantasi organ itu merupakan penggantian organ tubuh yang tidak normal supaya dapat berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan tentunya ada beberapa macam dari jenis transplantasi organ seperti yang sudah dipaparkan serta beserta hukumnya. Nah, kemudian dari transfusi darah ini merupakan manfaat darah manusia dengan cara memindahkan dari tubuh orang yang sehat kepada orang yang membutuhkannya demi mempertahankan hidupnya. Dan tentunya dari transfusi darah pun terdapat dari jenisnya tersendiri dan dari tingkat kecocokan, serta ada beberapa hukum pada transfusi darah ini. Nah, mungkin sekian yang dapat disampaikan dari kelompok 11. Selebihnya kalau misalnya ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada pertanyaan dan sebagainya, kita akan diskusikan pada hari ini via Google Meet. Terima kasih.